Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Darmawi dengan akhiran NIM 038. Nah, oke teman-teman, di sini saya ingin mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari selama ini dalam mata kuliah keamanan informasi, yaitu mencoba melakukan berbagai penyerangan. Oke, di video kali ini mungkin saya akan mencontohkan 3 metode penyerangan dalam basis web exploitation atau penyerangan kepada website. Nah, nanti yang saya gunakan di sini adalah DVWA. Nah, DVWA ini sendiri apa sih? DVWA ini sendiri adalah sebuah website yang sengaja dirancang memiliki banyak sekali celah atau vulnerabilities untuk seseorang bisa mempelajari bagaimana caranya melakukan penyerangan dengan berbagai celah yang ada. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan 3 cara menyerang, yaitu yang pertama ada command injection, nanti yang kedua ada SQL injection, oke, dan yang ketiga ada XSS atau cross site scripting. Oke, yang pertama di sini saya akan mencoba lakukan penyerangan dengan command injection. Pertama-tama untuk DVWA ini sendiri ada beberapa level ya gitu ya, teman-teman. Di sini ada low, medium, high, dan impossible. Nah, di sini saya akan mencobakan ketiga cara penyerangan tadi itu dengan level high. Oke. Nah, di sini tertulis ping a device, enter an IP address. Nah, di sini sebenarnya tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan apa itu command injection. Nah, command injection ini sendiri adalah celah di mana jika ada satu field input seperti ini yang itu bisa kita sisipkan sebuah command atau command line gitu. Misalnya kita mau ngecek directory dengan mengetikkan dir seperti ini. Nah, nanti ketika itu dicoba diketikkan, maka dia akan menampilkan directory dari sistem tersebut. Artinya penyerangan ini bisa langsung ke shell atau command line ya. Oke. Pertama-tama kita di sini mungkin akan melihat dulu yaitu apa sih kelemahan di level high ini. Oke. In the level high, the developer goes back to the drawing board and put in even more pattern to match. Nah, artinya di sini kami yang saya contohkan adalah level high. Mungkin saya akan memberikan gambarannya di mana ketika di level low itu sangat rentan sekali untuk kita bisa melakukan penyerangan, nggak ada keamanan sama sekali. Sedangkan di level medium mulailah diberikan sedikit keamanan, itu dengan memberikan pattern patching atau diberikan sebuah filter ketika kita ingin melakukan inputnya. Nah, begitu juga di high level ini. Nah, mungkin kita akan melihat ke dalam baris kodenya aja. Nah, dimana di sini filternya sendiri gitu teman-teman.
bisa kita lihat di sini ada sebuah array, yang dimana ini ada sebuah set blacklist untuk melakukan sebuah blacklist simbol-simbol yang sebenarnya simbol ini ketika diinputkan itu kita dapat langsung mengeksekusi perintah kedua. Tapi walaupun ini sudah difilter, masih ada celah, yaitu di sini adalah berupa spasi. Caranya itu sebenarnya, cara penyerangannya itu sebenarnya adalah dengan menyisipkan komen dan juga salah satu simbol ini tanpa memberikan celah spasi. Oke, nanti akan saya tunjukkan habis ini. Misal di sini inputan yang seharusnya diterima di sini adalah memasukkan IP address. Misalnya contoh, kita masukkan IP 127.0.0.1. Oke, kita submit. Nah, yang terjadi adalah kita dapat melihat reply ketika kita melakukan ping kepada IP tadi. Oke, nah terus sebenarnya ketika kita menginputkan IP ini ada celah di mana kita dapat menyisipkan komen di belakangnya dengan cara kita akan memasukkan satu simbol dulu, lalu nanti setelah maksudnya adalah ketika simbol ini sudah dimasukkan, maka dia akan menjalankan perintah setelah simbol yang dimasukkan ini. Misalnya sini saya menggunakan semicolon atau titik koma. Misalnya sini saya mau mencoba untuk buka directory, nah itu dir, perintahnya kita menggunakan dir. Coba di submit, apakah berhasil? Nah, maka jawabannya adalah back parameter dir. Kenapa? Kalau kita balik lihat dari source code-nya tadi, teman-teman, maka di sini seperti yang saya bilang tadi, ada sebuah set blacklist untuk array, yaitu dia tidak mengizinkan untuk penginputan simbol-simbol tadi. Gunanya adalah untuk mencegah comment injection yang ingin kita lakukan di sini. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, sebenarnya ada celahnya, yaitu dengan tidak memberikan celah spasi. Contohnya di sini kita masukkan IP tadi 127.0.0.1. Di belakangnya saya ikutin dengan simbol garis, lalu ketikkan perintah yang sama, yaitu perintah dir untuk membuka directory. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, dapat dilihat di sini adalah saya tidak memberikan celah spasi, supaya harapannya untuk juga mencari tahu apakah ini komennya bisa berhasil dijalankan atau tidak. Oke, kita coba. Nah, oke. Dan ternyata komennya berhasil dijalankan, dimana kita di sini bisa melihat direktorinya dari sistem ini, dan kita bisa melihat ada tanggal di situ, waktu, dan file-file dari direktori yang ada. Oke, sekian aja mungkin untuk comment injection. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara penyerangan yang berikutnya. Oke, lanjut untuk yang kedua, yaitu SQL injection. Nah, SQL injection ini sendiri merupakan salah satu cara penyerangan yang dimana di sini biasanya hacker atau penyerang itu akan
menyisipkan sebuah query SQL ke dalam celah inputan sebuah website yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang seharusnya tidak ditampilkan di website yang asalnya itu dari database website itu sendiri. Oke, dapat lihat di sini inputannya di sini yaitu ada beberapa option, yaitu user ID dengan angka 1 sampai 5. Dimana normalnya ketika kita submit maka hasilnya adalah ID 1, first name admin dan surname admin. Artinya apa teman-teman? Di sini kita dapat melihat dan cuman dapat melihat nama depan dan nama belakang dari akun user di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengakses data yang seharusnya tidak dimunculkan, yaitu password pengguna. Dan sebelum melakukan itu, mungkin kita akan melihat view source dulu untuk melihat celahnya pada level ini apa. Nah, oke. Nah, dapat dilihat di sini ya teman-teman, dimana untuk level ini itu menggunakan metode post dan juga sudah menggunakan MySQL real escape string, yang artinya di sini dia hanya menerima inputan berupa ID. Nah, bisa dilihat di sini backend query-nya yaitu melakukan select first name, last name from users where user ID sama dengan ID yang diinputkan. Nah, gimana cara kita nyerangnya? Caranya adalah dengan melakukan inspect, lalu mengubah value dari pilihan ini sendiri dan kita sisipkan query injeksinya. Nah, di sini sudah saya siapkan satu query, di mana di sini ada union select first name, lalu diikuti dengan password from tablesnya itu adalah users. Tujuan dari query ini sendiri adalah untuk menunjukkan password dari user account tersebut. Nah, caranya di mana? Di sini kita copy perintahnya, lalu kita ganti value di sini menjadi apa yang sudah kita copy tadi. Nah, maka jika kita di sini pilih user ID 2 lalu kita submit, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, lihat di sini berhasil. Kita dapat melihat nama di sini admin Gordon, Hack, Pablo, sama Bob, dan juga surname-nya di sini yang harusnya adalah nama belakang berubah menjadi password dari akun dan username yang ada di sini. Nah, tapi di sini bentuknya itu masih berupa kode yang terenkripsi atau sudah di hashing. Nah, cara buat kita tahunya adalah pertama, misalnya di sini kita copy kodenya. Oke, kita copy kodenya, terus kita carikan hashing analyzer.
misalnya di sini, karena kita tidak tahu ini tipe kodenya apa, maka kita harus analisa dulu tipe kodenya apa atau hash type-nya itu apa. Nah, setelah misalnya diketahui nah ini bisa lihat hash type-nya itu adalah MD5 atau MD4. Nah, maka setelah itu kita cari MD5 decrypt misal. Gunanya apa? Dari kode yang sudah dienkripsi tadi bisa kita langsung decrypt. Nah, saya kode yang sudah di copy tadi ya, kita coba decrypt, maka hasilnya adalah, nah ini ya, hasilnya adalah password. Terus gimana dengan yang lainnya? Kita coba yang lain. Misal di sini copy lagi, kita copy semua. Lalu kita decrypt. Nah, dapat lihat sini passwordnya itu dari user account yang muncul tadi. Oke, sekian dulu mungkin untuk SQL injection, itu aja. Terus kita lanjut ke penyerangan yang terakhir, yaitu XSS atau cross site scripting. Oke, terakhir di sini yaitu penyerangan cross site scripting atau XSS yang berbasis DOM, atau bahasa gampangnya di sini teman-teman, penyerangan kali ini adalah dengan kita mencoba untuk menyisipkan sebuah script dengan bahasa JavaScript pada input request user. Biasanya di sini juga bisa digunakan aplikasi pihak ketiga untuk menyisipkan kode serangan, dan juga untuk melihat alur dari request data yang terjadi di server seperti menggunakan Burp Suite. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan bagaimana bentuk sebuah serangan XSS itu sendiri. Oke, dapat dilihat di sini inputannya itu adalah option atau pilihan, itu bahasa English, French, Spanish, or German. Nah, normalnya ketika ini dipilih, maka yang berubah adalah bagian di sini. Nah, di bagian inilah kita akan melakukan penyerangan dengan menyisipkan sebuah kode script. Di level ini sendiri sudah dibatasi, yaitu menggunakan whitelist, dan hanya memperbolehkan untuk beberapa bahasa yang sudah ada di sini, yang sudah ditetapkan sebagai default. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, metode yang dipakai itu masih get. Nah, jadi sangat-sangat mungkin untuk menyisipkan sebuah script. Oke,
Oke, langsung aja. Secara singkat caranya seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan satu script. Oke, bentuknya seperti ini. Dimana di script ini yaitu ada alert. Alert ini sendiri itu buat yang belum familiar, ini mirip seperti sebuah notifikasi yang ketika ini dijalankan maka nanti akan memunculkan sebuah pesan. Biasanya normalnya itu akan memberikan sebuah pesan ketika terjadi error di suatu website. Nah, tapi di sini kita akan menyisipkan sebuah script yang dimana nanti akan menampilkan cookie dari si user. Caranya sendiri adalah seperti ini. Kita copy. Nah, di bagian ini Spanishnya kita hapus saja dan kita gantikan dengan script kita. Oke. Nah, seharusnya kode ini masih belum bisa jalan. Dan kembali ke defaultnya, yaitu English. Kenapa? Kalau kita lihat kembali ke kodenya, nah lihat di sini header location default sama dengan English. Ketika ada sebuah inputan yang tidak sesuai dengan apa yang diizinkan di sini, yaitu bahasa, maka dia akan kembali ke default English. Nah, gimana caranya supaya script kita itu berhasil di-execute? Caranya adalah dengan menambahkan sebuah simbol, yaitu simbol pagar. Di sini kita coba. Dan berhasil. Nah, di sini kita mendapatkan cookie dari user kali ini, yaitu dengan kode yang ada seperti ini. Nah, biasanya teman-teman, cookie ini sendiri itu ketika sudah didapat oleh penyerang itu bisa digunakan untuk menyamar sebagai kita. Misalnya login ke sebuah website Facebook deh, contoh. Facebook juga menggunakan yang namanya cookie dari user, yaitu kita sendiri, untuk menyimpan sebuah session. Nah, dari cookie itu ketika itu tercuri oleh penyerang dan mereka menggunakannya, maka mereka bisa masuk ke akun kita tanpa harus menginputkan username atau password. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Kayaknya udah lumayan panjang juga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.